Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Bapak Rektor yang saya hormati, beserta seluruh jajarannya, Ketua Senat, para peserta sekalian, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat berjumpa pada hari yang ke-18. Berarti sudah 18 hari berlalu bulan yang mulia ini. Tersisa mungkin 12 hari, mungkin 11 hari. Ya, mungkin 11 hari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang kita muliakan ini. Bapak-bapak dan para pendengar sekalian, topik kita adalah memaknai makna puasa di dalam Al-Quran. Kita mengimani bahwa Al-Quran itu bagi kita adalah segala-galanya. Di dalamnya dimuat semua permasalahan umat. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban puasa. Puasa di dalam Al-Quran dengan segala bentuknya. Apakah saum, siam, nanti ada falyasum, kemudian ada lagi yang menyebut orangnya so'imin, so'imat, ya, dan lain-lainnya. Itu kita temukan di dalam Al-Quran itu sebanyak 13 kali. 13 kali kita temukan kata-kata puasa yang tersebar dia di dalam 11 ayat. Dan kita jumpai di dalam 6 surah. Ada di dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, surah Maryam, surah Al-Ahzab, dan terakhir itu adalah surah Al-Mujadilah. Tidak semua kata-kata yang disebutkan oleh Al-Quran dengan redaksi puasa itu menunjuk kepada puasa Ramadan, tetapi mempunyai banyak arti puasa yang lainnya yang menunjuk makna puasa khusus untuk Ramadan. Dari 11 ayat itu hanya 4 ayat saja. Yaitu ayat 183, 184, 185, dan 187. Ya, 186 tidak berbicara puasa. Nah, di dalam ayat-ayat itu kita telusuri mungkin satu-satu untuk bisa kita ketahui. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu disebut dengan kata-kata siam. Tadi Pak Rektor sudah menyebutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti pembahasan kita fokuskan ke ayat ini yang lebih detail lagi setelah kita menyebutkan rincian disebutnya puasa yang disebar dalam berbagai ayat dan surat. Ayat 184 tidak dengan redaksi siam, tetapi dengan redaksi wa antasumu khairul lakum. Hendaklah kamu berpuasa, itu lebih baik buat kamu. Kemudian di dalam ayat 185 tidak dengan kata-kata siam, tidak dengan wa antasumu, tapi ada perintah menggunakan lamul amr, lam perintah. Fal yasumhu. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Kalau kamu sudah menyaksikan bulan,
maka hendaklah kamu memulai untuk berpuasa. Kemudian di dalam ayat 187 kita temukan 2 kali disebut dengan redaksi yang sama, yaitu siyam. Di awal ayatnya, uhilla lakum lailatas siyami arrafatu anisaikum. Jadi siyam. Di ujung ayat juga ada summa atimmus siyama ilal lail. Jadi kembali menggunakan kata-kata siyam. Nanti 4 ayat inilah yang menjelaskan makna puasa khusus untuk bulan Ramadan. Sementara ayat yang lain tidak untuk puasa Ramadan. Yang pertama misalnya di dalam ayat 196 dari surah Al-Baqarah. Sama disebut 2 kali, siyam juga. Tapi konteksnya adalah puasa yang berkaitan dengan ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah dan seterusnya. Faman kana minkum maridun faman kana minkum dan seterusnya fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi mereka yang nanti ada halangan dia bisa membayar fidyah. Fidyahnya apa? Adalah puasa. Kemudian ayat yang sama menceritakan haji itu ada 3. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan ada haji qiran. Di sini digunakan adalah haji tamattu. Orang yang ifrad tidak dikenakan dam. Orang yang qiran dikenakan dam. Dia harus membayar sesuatu. Nah, dalam ayat ini dikatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Jadi siapa yang melakukan hajinya tamattu, maka dia harus membayar dam. Apa damnya? Itu antara lain kalau dia tidak mampu menyembelih seekor kambing, Allah sebutkan di sini faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Dia harus puasa 10 hari. 3 hari puasa di tanah suci, nanti 7 hari sepulangnya di tanah air. Nah, di dalam ayat ini juga menggunakan kata-kata siyam. 2 kali digunakan kata-kata siyam. Kemudian di dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 92. Juga tidak berbicara masalah puasa Ramadan, tidak berbicara juga puasa yang berkaitan dengan ibadah haji, tapi di sini menceritakan puasa itu sebagai denda, diat bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Dalam pidana Islam itu ada 3 macam bentuk pembunuhan. Yang pertama pembunuhan dengan sengaja. Sengaja itu artinya direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Maka hukumannya qisas. Dipenggal lehernya dengan pedang. Yang kedua, sebaliknya itu yang disebut dengan qatlul amd. Yang kedua, qatlul khata'. Pembunuhan yang tidak sengaja. Tidak direncanakan dan juga tidak menggunakan alat yang mematikan. Dia tidak diqisas, tapi dia membayar denda. Dendanya apa nanti? Dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut sebagai bukti taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pidana yang dilakukannya.
Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Sebagai taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga bentuk pidana pembunuhan tadi itu adalah yang ditawarkan oleh pengikut mazhab Hanafiyah, yaitu pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Direncanakan tapi alatnya tidak mematikan. Tidak direncanakan tapi alatnya mematikan. Namanya syibhul amd. Ini juga tidak dikisas. Dia hanya membayar diat saja. Jadi kalau dia tidak mampu berpuasa juga, dia bisa menggantinya itu dengan diatnya adalah seharga 100 ekor onta. Nah, ini dari Arya. Jadi dibayarkan nanti kepada keluarga yang terbunuh. Di zaman saya itu 85.000 rial. Ini terus berubah dia. Ketika saya sekolah dulu segitu itu. Maka ketika musim haji ada yang bawa surat keterangan daripada Kementerian Dalam Negeri, ya khususnya yang berkaitan dengan pidana itu, dia mintakan untuk keluarga yang membunuh untuk dibayarkan kepada keluarga yang terbunuh, supaya yang membunuh bebas dia dari tahanan itu. Dia ditahan selama dia tidak bisa membayar denda itu, dia tetap berada di dalam tahanan. Ini yang berkaitan dengan ayat 92 dari surah An-Nisa. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ini disebut sebanyak 2 kali. Yang digunakan juga adalah kata-kata siam juga. Siam juga. Yang pertama ayat 89. Surah Al-Ma'idah. Tapi konteks puasa di sini adalah puasa sebagai kafarah bagi orang yang bersumpah. Dia bersumpah, kemudian dia langgar sumpahnya itu. Dia harus bayar kafarah, denda. Nah, dendanya apa? Salah satunya adalah puasa. Allah jelaskan, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum ma aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu, kafarahnya apa? It'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Dia memberi makan 10 orang miskin untuk sehari 3 kali, atau memberi pakaian 10 orang miskin yang biasa dimakannya, yang biasa dipakainya. Jadi dia dalam kesehariannya makannya apa? Itu yang diberikan kepada orang yang harus menerima itu. Nah, kalau tidak mampu memberi makan dan memberi pakaian 10 orang tadi itu, dia boleh puasa. Puasanya adalah 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Itulah kata Allah, kafarah dari sumpah yang mereka lakukan. Nah, hanya perbedaan pendapat para ulama, 3 hari itu apakah harus berturut-turut dilakukannya ataukah tidak? Di sini terjadi perbedaan antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah katakan tidak harus berturut-turut. Dia boleh sehari berpuasa, 5 hari tidak berpuasa, puasa lagi. Yang penting angka 3. 3 hari itu harus dia lakukan. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan harus berturut-turut 3 hari itu. Tidak boleh terputus. Alasannya apa? Alasannya adalah qiraat. Qiraat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang termasuk dalam qiraat syazzah. Nah, qiraat ada 3 macam, ada mutawatirah, ada masyhurah, ada syazzah. Syazzah ini yang 4 orang imamnya itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri,
ya, dan seterusnya. Jadi ditambahkan di situ ada faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Ada tambahan kata-kata mutatabi'at. Mayoritas ulama mengatakan qiraat syadzah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dia, sebagai dasar hukum. Karena kebanyakan yang dituliskan dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu sebetulnya adalah penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah menjelaskan ayat itu, beliau sebagai seorang sahabat senior yang tidak masuk dalam tim penulisan Al-Quran. Nah, catatan-catatan itulah yang kemudian disebut dengan mushaf Abdullah bin Mas'ud, dan catatan Abdullah bin Mas'ud dimasukkan dalam kelompok qiraat, tapi qiraatnya yang syadzah. Banyak nanti contoh-contoh sekitar itu. Kemudian di dalam ayat 95, lembaran berikutnya dari surah yang sama itu, disebut juga siam lagi. Tapi konteksnya sudah berbeda juga. Tidak puasa Ramadan, ya. Tapi ini masih berkaitan dengan haji. Orang yang haji, dia dilarang untuk berburu. Membunuh binatang-binatang itu ketika dia mengenakan pakaian ihram dan sudah berniat untuk ihram. Maka kalau dia lakukan itu, dia harus bayar juga denda, ya, antara lain dendanya adalah bisa dengan puasa. Au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. Siam di situ disebut lagi. Nah, kemudian lanjut dia dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat 26 kita temukan kata-kata puasa lagi. Tapi tidak menggunakan kata-kata siam. Tapi menggunakan kata-kata saum. Sering kita menyebut siam Ramadan, saum Ramadan, saum. Ini menceritakan ketika Siti Maryam. Kita ketahui Siti Maryam, dia tidak hamil, ya, karena suami, kan. Dia hamil itu karena tidak ada suaminya. Maka ketika dia mendapatkan kehamilan tanpa suami, dia merasa resah, rikuh dia. Pasti nanti orang menuduh saya sebagai wanita yang nakal, wanita yang selingkuh, yang serong. Maka kehamilan ini sebagai anugerah dari Allah, ya, tidak dengan kehendaknya. Nah, ketika dia merasa galau dengan kehamilan yang dimiliki tanpa suami, maka di dalam ayat 26 surah Maryam itu dijelaskan. Allah perintahkan sama dia, kalau memang nanti ada anggota masyarakat yang dekat dengan rumahmu, tempat tinggalmu, ada yang mengganggu, melecehkan, dan mengatakan kepadamu sesuatu, maka Allah katakan, faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Sampaikan kepada mereka yang nanti ngejek, ya, nyeleneh dia, ya, nyinggung, dan apapun cara yang dilakukan kepada Siti Maryam, maka kata Allah, ucapkan, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Nah, puasa di sini dalam konteks bukan puasa yang syar'i itu. Puasa nanti yang akan kita jelaskan, puasa dalam makna secara, ya, etimologinya, yaitu secara bahasanya. Jadi puasa itu secara bahasa itu katakan menahan diri. Menahan diri dari apa saja seseorang dikatakan berpuasa. Menahan diri untuk tidak berbicara. Orang itu sudah dikatakan berpuasa. Maka Siti Maryam diperintahkan, kamu
sampaikan, aku bernazar untuk Allah berpuasa. Maksudnya aku tidak berbicara. Apapun yang kalian sampaikan kepadaku, aku diam saja, menahan diri, dan tidak akan memberikan jawaban apapun juga. Kemudian disebutkan di dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab disebutkan juga puasa. Tapi tidak dengan kata-kata siam, tidak dengan kata-kata saum, tidak dengan kata-kata lain. Tapi disebutkan puasa di sini, ayat 35 dari surah Al-Ahzab, itu disebut pelakunya, orangnya. Kita sering kalau acara tarawih, para shaimin dan shaimat. Shaimin adalah yang melaksanakan puasa dari kaum laki-laki, shaimat dari kaum perempuan. Nah, Allah sebutkan untuk mereka yang puasa, shaimin dan shaimat dalam ayat 35 surah Al-Ahzab, itu dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia yang Allah janjikan buat mereka itu ampunan terhadap dosa dan kesalahannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat. Mereka yang berpuasa dari kaum laki-laki maupun dari kaum wanita. Di ujungnya ayat itu Allah sebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disediakan, kata Allah, buat mereka itu ampunan terhadap dosa dan kesalahannya, wa ajran 'azima, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, sebutan yang ke-13 kali kita temukan di dalam surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu ayat 4 kita temukan. Menggunakan kata-kata siam kembali di sini. Tapi tidak dalam konteks semua yang kita jelaskan sebelumnya. Tidak berkaitan dengan puasa Ramadan, tidak berkaitan dengan haji, tidak berkaitan dengan pembunuhan, tidak. Semuanya tidak ada. Di sini puasa disebut sebagai kafarah bagi orang yang melakukan apa yang disebut dalam hukum Islam dengan zihar. Zihar itu tradisi jahiliyah yang kemudian dimasukkan dalam hukum Islam. Tidak boleh dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Kamu dalam pandanganku sama dengan punggung ibuku. Ketika dia mengatakan itu, maka dia harus membayar kafarah. Apa kafarah? Antara lain disebutkan di situ, sebelum dia sentuh kembali istrinya, dia harus berpuasa terlebih dahulu 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Siapa yang tidak memberi makan dan 60 orang miskin, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus sebelum dia sentuh kembali istrinya yang tadi dia sebut dengan istilah zihar. Dia lakukan zihar. Ini puasa yang ada di dalam Al-Quran dengan ragam maknanya. Nah, kita mulai dengan puasa yang berkaitan dengan Ramadan. Kita tidak akan membahas ayat-ayat yang panjang-panjang tadi itu. Ya, waktunya cuma 1,5 jam, ya kan? Nah, kita mulai dari ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa rahasianya Allah memulai perintah itu dengan memulai ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kata para ahli tafsir, ini adalah panggilan kehormatan.
panggilan kemuliaan, panggilan keistimewaan. Wahai orang-orang yang beriman. Ini membuktikan apa? Bahwa antara yang memerintahkan dengan yang akan menerima perintah itu, di sini Allah jelaskan keistimewaannya. Karena nanti orang yang berpuasa dengan baik, hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan itu akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa itu. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ini bisa kita lihat pengembangannya misalnya dalam surat An-Nahl ayat terakhir. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang terus dia berbuat baik. Di dalam surah Maryam, akhir Maryam, ya dua ayat sebelum ayat akhir, itu ada innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang beriman dan beramal soleh, itu orang-orang bertakwa. Akan Allah jadikan buat mereka itu rasa cinta. Berarti dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menyebutkan perintahnya itu kutiba alaikumusiyam, kutiba. Kalau dalam bahasa Arab kutiba itu mabni lil majhul, diwajibkan kepada kamu. Siapa yang mewajibkan? Dan disebutkan Allah di sini. Siapa yang mewajibkan? Jawabannya apa? Jawabannya yang mewajibkan adalah yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, panggilan kebesaran, panggilan keistimewaan. Ya ayyuhalladzina aman. Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan as-sunnah, ya, hadis. Hadis itu innallaha apa? Kataba alaikumus shaum. Kataballahu alaikumus shiyam. Allah mewajibkan kamu berpuasa. Di sini tidak diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh lagi nanti di pembahasan ilmu Al-Qur'annya luar biasa. Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu bukanlah sesuatu yang baru, tapi merupakan ibadah yang pernah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Maka Allah jelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? Jelas. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla di sini jangan diartikan litamanni wat taraji. Ya, sebahagian pembicara ke ustaz-ustaz ini kadang-kadang mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak, bukan mudah-mudahan, agar, supaya. Karena la'alla asa itu bagi Allah tidak ada mudah-mudahan sebagai satu anganan, tidak, dipastikan kamu pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Maka kewajiban puasa itu bukan hanya sekedar dia tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya di siang hari,
Tapi dia dalam arti puasa di situ adalah puasa yang sebenarnya mempuasakan semua organ tubuhnya dan menjadikan puasa itu memang betul-betul junnah minan nar. Dia tameng di api neraka. Dengan puasa dia akan selamat. Apa cirinya orang bertakwa? Oh, itu sederet lagi nanti ayatnya ya. Segudang ayatnya. Kita bahas lagi bisa 1 jam, bisa 2 jam ke depan. Kemudian ayat selanjutnya menceritakan, apakah puasa yang diwajibkan kepada kalian itu sepanjang tahun? Tidak. Ternyata hanya ayyaman ma'dudat. Hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu itu yang mana? Itulah bulan suci Ramadan. 29 hari, jarang 30 hari. Hanya hari-hari itu saja yang diwajibkan. Kemudian Allah jelaskan, tapi bagi orang yang melakukan perjalanan, orang yang sakit, orang yang dalam uzur syar'i, dia boleh tidak berpuasa. Tapi ganti dengan hari-hari yang lainnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan Allah anjurkan juga, oh saya kuat saya. Terus saya puasa. Biar sajalah saya mati karena berpuasa. Dia sakit, kata dokter, jangan berpuasa. Dia nekat, katanya biar sajalah saya mati karena berpuasa. Dan dalam agama dikatakan syahid. Dalam hal ini, kalau dia mati bukan syahid, namanya sangit. Tidak ada syahid dalam konteks yang demikian ini. Maka Allah jelaskan, dia bayar fidyah, berikan kepada orang-orang miskin. Walaupun dianjurkan wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik buat kalian. Ayat berikutnya diawali dengan menceritakan karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka konteks selanjutnya, kapan kita mulai melaksanakan kewajiban berpuasa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu melihat bulan, maka kamu baru mulai puasa. Inilah yang sering dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, yang disebut dengan malam isbat gitu. Isbat itu artinya ketetapan. Jadi di dalam pertemuan itu dipimpin oleh Menteri Agama, nanti dihadiri oleh pimpinan organisasi, ya, ormas-ormas Islam, kemudian diwakili hadir dan dihadiri oleh duta-duta besar negara-negara sahabat, lakukan pertemuan dan dilakukanlah namanya ru'yah. Nah, ini ada ilmunya sendiri, ru'yah itu ilmunya sendiri, dan ada satu lagi namanya hisab. Ya, kita tidak bisa menyatukan ru'yah sama-sama dengan hisab disatukan, tidak bisa ya, tidak bisa. Kita hanya berusaha untuk mendekatkan saja pemahaman kita. Maka dilakukan pertemuan itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Kalau memang harus berbeda, kenapa kita harus sama? Silahkan saja. Yang mau berpegang kepada hisab, silahkan. Berpegang kepada ru'yah, silahkan. Ada yang jalan tengah, dia bilang, sudahlah, tidak usah repot-repot dengan perbedaan. Ikuti sajalah Kementerian Agama. Kalau Menteri Agama sudah tetapkan, kita ikuti itu, sudah selesai. Tapi itulah fikih. Itulah fikih. Jadi fikih itu adalah pemahaman. Dan pemahaman semacam ini, dia menjadi dokumen yang tertuliskan dengan tinta emas. Tidak akan selesai sampai hari akhirat nanti. Ya, akhirat datang masih tetap berbeda.
dengan ru'yah atau dengan hisab. Jadi kita tidak perlu kita besarkan itu. Yang penting kita menguasai, mengetahui ilmunya. Dengan ilmunya itu kita mendapatkan satu pemahaman. Dan kita tahu masing-masing argumentasi dan kita tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Diulangi kembali, kalau kamu dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, boleh kamu tidak berpuasa. 2 kali. Menunjukkan bahwa di situ ada kemurahan. Ada kemudahan yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dalam ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tapi setelah kemudahan diberikan, jangan mencari yang paling mudah dari yang mudah-mudah itu. Ya, terus jalan sampai kapan kita berpuasa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jadi sudah bilangannya sudah pas 29 atau 30, maka kita mulailah malam itu takbir, melambangkan kemenangan kita untuk hari raya Idul Fitri. Kemudian ayat 187 memberikan penjelasan lagi bahwa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Bahwa boleh menggauli keluarganya kalau malam hari, kalau siang hari dilarang. Kalau dia lakukan itu, dia puasa juga 2 bulan berturut-turut. Kapan puasa setiap hari itu kita selesaikan? Allah jelaskan, summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa kamu itu sampai dengan masuknya waktu malam. Maksudnya adalah terbenamnya matahari. Maka puasa secara syar'i disebutkan menahan diri dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa itu dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Itulah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Sekarang ini kita sudah memasuki hari ke-18. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita. Dan hari-hari yang masih tertinggal, kita tetap diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat. Sampai dengan selesai, kita keluar menang dari perjuangan kita melawan hawa nafsu, membentuk diri kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.